Oke, sebelum kita masuk ke soal, kita harus menyiapkan aplikasi command prompt dan masuk ke SQL plus Nolog, lalu connect ke Oracle SysDBA. Nah, soal pertama yaitu tentang membuat tablespace dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuannya sudah saya munculkan di layar sebelah kanan. Jadi kita harus membuat tablespace dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tablespace sendiri adalah tempat di mana segmen-segmen database disimpan, yang termasuk segmen yaitu diantaranya table, index, dan rollback. Tapi sebenarnya masih banyak lagi segmen yang lain. Nah, di sini kita menuliskan query create tablespace tbsp underscore npm yang saya miliki, karena ketentuan-ketentuan yang dipaparkan soal sebagai berikut. Selanjutnya, query yang kita tuliskan yaitu data file bernama tbsp01.dbf. Jangan lupa penulisan nama data file harus diberi tanda petik 1. Selanjutnya Z5M. Z di sini merupakan ukuran file data. Jadi kita meng-create ukuran file data yaitu 5 MB. Maksud dari auto extend off yang saya ketikkan di sini yaitu kita melihat ketentuan auto extend disable. Jadi auto extend di sini harus kita off-kan. Berarti jika kita off-kan, ukuran tidak bisa diperpanjang secara otomatis ketika data file diisi. Selanjutnya yaitu query ketentuan selanjutnya. Nah, extend allocation ini dibuat secara automatic. Nah, jika dibuat secara automatic, jadi memungkinkan setiap ukuran extend diatur secara otomatis. Nah, ukuran auto allocation automatic ini tidak bisa digunakan di temporary tablespace. Setelah kita enter dan selesai menuliskan query-nya, dituliskan muncul tulisan tablespace created, berarti tablespace sudah terbentuk dan berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu tentang membuat profile dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, profile sendiri merupakan kumpulan batasan untuk mengakses database resource. Di sini untuk membuat profile, kita menuliskan query create profile dengan nama profile manager limit. Berarti di sini kita mengaktifkan batasan. Yang diminta yaitu CPU per session 10.000 detik. Nah, di sini CPU per session yaitu total waktu CPU untuk ratusan detik. Jadi satuannya detik. Nah, selanjutnya yaitu session per user diminta adalah 2. Di sini dimaksudkan bahwa session per user yang dapat digunakan banyaknya session yang bisa digunakan dalam satu waktu bersamaan dari masing-masing user yaitu 2. Selanjutnya adalah connect time. Connect time merupakan lama waktu connect dalam hitungan menit. Jadi kita memerlukan waktu 480 untuk connect ke profile manager. Selanjutnya yaitu idle time, yaitu periode tunggu user tidak melakukan apa-apa. Kita membuatnya menjadi 500. Selanjutnya password lifetime.
Yang dimaksudkan dari password lifetime yaitu jangka waktu yang diberikan kepada password dalam hitungan hari setelah password expired. Kita memberikan jangka waktu selama 60 hari. Selanjutnya password grace time. Password grace time yaitu jangka waktu yang diberikan kepada user untuk merubah password dalam hitungan hari setelah sukses login yang pertama kali. Kita memberikan waktu selama 10 hari. Selanjutnya yaitu password reuse time, yaitu jangka waktu password bisa digunakan lagi dalam hitungan hari. Kita membuat 1800. Selanjutnya password ratio max yaitu unlimited. Jadi jumlah maksimal password dapat digunakan kembali itu kita tetapkan tak terbatas ya. Selanjutnya ketentuan yang selanjutnya yaitu failed login attempt sebanyak 3 kali. Jadi banyaknya kesempatan login sebelum user account di lock itu sebanyak 3 kali. Password lock time yaitu jumlah hari user account akan di lock sewaktu password expired. Jadi kita buat 1/1440. Nah, di sini ada ketentuan password verify function. Itu strip, jadi kita kosongi dan tidak menuliskan di query. Nah, selanjutnya kita enter apakah profile berhasil di create. Ya. Nah, profile created berarti profile berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 3 yaitu mendaftarkan user baru di database Oracle dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertera pada soal. Nah, di sini kita akan membuat 2 user ya. Yang pertama user dengan nama saya dan yang kedua dengan user supervisor. Nah, yang pertama kita harus menuliskan query create user dengan nama saya yaitu Helen. Yang kedua identified by, ini dimaksudkan query untuk password ya. Jadi kita menuliskan password sesuai dengan npm saya. Selanjutnya kita mengetikkan default tablespace yaitu menggunakan tablespace yang telah kita buat tadi yaitu tbsp underscore npm saya. Nah, setelah itu temporary tablespace yang diminta yaitu temp. Selanjutnya kuota yang diminta yaitu 10 MB. Terus kita tuliskan profile di sini yaitu default. Nah, kita enter user created. Nah, berarti user Helen telah terbentuk dan berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat user dengan nama supervisor. Nah, di sini bedanya dengan user yang pertama adalah di profilnya ya, karena profile dari user Helen di sini menggunakan profile default, sedangkan profile dari supervisor di sini menggunakan profile manager yang telah kita buat tadi. Query-nya sama, hanya mengganti isinya saja. Nah, setelah itu kita akan mengenter query dan apakah user created. Nah, user telah muncul tampilan user telah berhasil dibuat.
Jadi kita telah menyelesaikan soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang role. Nah, di sini kita ada dua tugas, yaitu membuat dua role, yaitu HR Clerk dan HR Manager. Nah, role sendiri akan mempermudah pengelolaan privilege yang akan diberikan kepada user, sehingga administrator tidak perlu memberikan hak akses satu persatu pada user. Nah, di sini kita telah menuliskan query create role HR Clerk. Nah, itu adalah query untuk membuat role. Privilege pada Oracle sendiri ada dua jenis, yaitu system privilege dan object privilege. Nah, pada soal kali ini kita akan menerapkan tentang object privilege. Object privilege sendiri berkaitan dengan memanipulasi isi dari objek database. Contoh, nah di sini kan saya menuliskan grant select update on HR employee to HR clerk. Jadi dimaksudkan HR employee memberikan hak merubah data dan melihat data dari tabel employee ke HR clerk. Nah, itu tulisannya grant sukses, berarti grant sudah berhasil dibentuk. Selanjutnya yaitu memberikan role HR clerk ke user. Jadi kita berikan hak akses kepada role kepada user Helen melalui HR clerk. Soal yang B hampir sama, kita tinggal membuat create role HR Manager dan memberikan hak akses berupa insert dan delete pada tabel employee. Yang harus dilalui yaitu kita grant dulu ke HR employee to HR clerk. Maksud saya HR employee to HR manager. Selanjutnya HR manager akan memberikan haknya ke HR clerk, dan seterusnya HR clerk akan memberikan hak akses yang dimiliki ke user supervisor. Privilege pada objek atau object privilege ini diantaranya alter, delete, execute, index, insert, reference, select, dan update. Nah, grant yang diberikan HR manager itu HR clerk sudah berhasil dibuat, dan HR clerk to supervisor juga sudah berhasil dibuat. Jadi kita telah menyelesaikan soal nomor 4 dengan menerapkan object privilege. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, yaitu tentang privilege. Di sini kita akan membuat sistem privilege dan object privilege seperti yang saya terangkan di soal sebelumnya. Privilege itu merupakan hak istimewa terhadap sesuatu. Nah, sistem privilege di Oracle itu ada dua, yaitu object privilege dan system privilege. Di sini sistem privilege kita diminta untuk user baru tersebut dapat connect ke database dan bisa membuat dan mengisi tabel. Jadi kita tuliskan grant create season create table. Berarti create season tersebut
merupakan query untuk kita user dapat membuat agar user dapat connect ke database, dan create table agar user dapat connect maksudnya membuat tabel di database. Nah, grand sukses berarti sistem privilege yang kita buat telah berhasil dieksekusi. Sistem privilege sendiri yaitu berkaitan dengan akses ke database, seperti membuat koneksi dan membuat tabel. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan objek privilege, yaitu melihat tabel employee region yang dimiliki user HR, mengubah tabel employee region yang dimiliki oleh user HR. Jadi yang pertama kita harus membuat grant update select on HR employee to user Helen dan supervisor. Di sini kita memberikan hak akses terhadap user Helen dan user supervisor agar bisa mengupdate dan menyelect pada tabel user HR. Nah, grant sukses berarti grant sudah berhasil dieksekusi. Selanjutnya yaitu kita membuat query tentang mengubah tabel employee regions yang dimiliki oleh user HR. Nah, di sini sama, hanya diganti dengan user HR region saja. Nah, grant sukses berarti grant sudah berhasil dieksekusi. Jadi kita telah menerapkan tentang objek privilege dan sistem privilege pada soal nomor 5. Oke, pada soal nomor 6 yaitu kita akan mengecek apakah pada soal nomor 5 ini kita benar-benar berhasil membuat user baru, yaitu user Helen dan user supervisor memiliki koneksi ke database. Nah, di sini kita perlu membuka CMD baru dan mencoba mengonekkan user Helen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya jangan lupa kita harus masuk ke SQL plus Nolog. Jadi setelah SQL plus Nolog kita langsung connect ke user Helen, memasukkan password tadi yaitu npm saya. Nah, connected berarti tandanya user Helen telah berhasil bisa connect ke database. Selanjutnya kita akan mengetes apakah user Helen dapat select dari tabel HR employee. Di sini kita membuat tabel select biasa, yaitu select bintang from, karena saya akan menyelect semua data dari tabel, saya menggunakan select bintang from HR employees, enter, dan ya semua data dari HR employees dapat saya lihat melalui koneksi dari user Helen. Jadi pada soal nomor 5 tadi kita sudah benar-benar berhasil. Selanjutnya kita akan mengetes koneksi pada user supervisor pada soal B. Nah, kita juga perlu membuka CMD baru lagi dan masuk ke SQL plus Nolog lagi terlebih dahulu. Kurang lebih cara yang digunakan sama. Kita connect ke supervisor. Apakah connect? Kita mengentry password. Nah, connect berarti query tadi, sistem privilege yang kita berikan kepada user supervisor dan juga berhasil dibuat.
Nah, sekarang kita mengetes apakah objek privilege yang diberikan pada supervisor berhasil, yaitu dengan mencoba delete from employees. Nah, saya akan mendelete dari tabel employee di mana employee ID sama dengan 198. Nah, satu delete berarti kita sudah berhasil memberikan objek privilege pada tabel supervisor. Nah, untuk membatalkan perintah delete tersebut, kita melakukan rollback. Rollback yaitu perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi yang membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Jadi kita membatalkan delete data dari tabel employee tadi. Rollback complete berarti kita telah menyelesaikan soal. Oke, di sini saya akan membahas soal nomor 7, yaitu membuat tabel pada user supervisor. Jadi di sini kita menggunakan CMD yang kita konekkan melalui supervisor. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang serupa dengan tabel employee milik user HR. Jadi kita akan mengcopy tabel yang ada di user HR. Jadi skema yang kita buat nanti sama persis dengan user tabel di HR seperti itu, dengan query create tables new employee, saya namai new employee as select bintang from HR employee. Jadi di sini kita membuat tabel yang sama dengan menyelect tabel employee. Nah, agar data dari tabel employee itu tidak ikut terselect oleh new tabel yang akan kita buat ini, kita membuat query-nya where 1 sama dengan 2. Jadi dengan 1 sama dengan 2 tersebut, data dari tabel employee tidak ikut terselect oleh tabel baru. Jadi hanya skemanya saja yang sama. Oke, selanjutnya kita akan mengetes. Nah, itu adalah skema dari tabel new employee yang persis sama dengan tabel employee yang ada di HR. Jadi kita berhasil membuat tabel yang sama. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 yaitu mengisi tabel data mahasiswa yang berisi NPM. Mohon maaf, maksud saya membuat tabel data mahasiswa yang berisi NPM dan nama di user Helen. Jadi kita menggunakan CMD yang tadi connect dari user Helen. Di sini kita membuat tabel seperti biasa, menuliskan query create table dengan nama data mahasiswa, data underscore mahasiswa. Selanjutnya yang berisikan kolom NPM dan nama. Kita akan membuat tipe datanya varchar dan nama juga varchar. Kita isi 11
npm 11 dan merupakan primary key dan nama kita isikan tipe datanya 45. Di sini saya akan mencoba mengisikan melalui query insert into kepada tabel tadi yang kita buat dengan nama npm teman saya, yaitu query-nya insert into data mahasiswa kurung buka npm nama kurung tutup value yang berisikan npm yang akan saya isikan. Jangan lupa menggunakan tanda petik 1. Mohon maaf jika ada di sini saya salah menuliskan npm nama teman saya karena saya lupa. Kita sudah mengisikan. Nah, satu row created berarti sudah berhasil satu data yang dimasukkan ke dalam tabel data mahasiswa. Selanjutnya kita tinggal menuliskan query yang sama dengan isi yang berbeda. Jika semua data sudah created,